Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Anas Akila dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dari beliau lahir hingga beliau wafat. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar tahun 570 Masehi di kota Mekah. Beliau terlahir dalam keluarga Bani Hashim, ya sebuah keluarga yang terpandang dari suku Quraisy. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun beliau wafat sebelum Nabi dilahirkan. Mengapa tahun kelahiran beliau dinamakan tahun Gajah? Ini merujuk pada suatu peristiwa besar yang terjadi pada tahun yang sama. Pasukan besar yang dipimpin oleh Raja Abraha gerak menuju Mekah dengan tujuan yang untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha itu membawa gajah-gajah perang yang perkasa, namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mereka mencapai Ka'bah, Allah mengirimkan burung-burung ababil yang melempari pasukan Abraha dengan batu-batu dari neraka, menghancurkan mereka dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabdikan peristiwa tersebut di dalam surah Al-Fil. Peristiwa ini tuh menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga dan memuliakan Ka'bah, sekaligus mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi terakhir. Ini merupakan sebagai tanda bukti bahwa Allah itu besar. Nabi Muhammad SAW tumbuh dalam keadaan yatim sejak dalam kandungan. Setelah lahir, beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad di perdesaan selama 4 tahun. Beliau kemudian kembali ke pangkuan ibunya Aminah binti Wahab. Namun pada usia 6 tahun ibundanya wafat. Beliau menjadi seorang yatim piatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kondisi ini dalam surah Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Quran surah Ad-Duha ayat 6. Setelah ibunya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, seorang tokoh terkemuka di Mekah. Abu Muthalib sangat mencintai cucunya ini. Namun pada usia 8 tahun kakeknya pun wafat. Dan tanggung jawab beliau Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, yang sangat menyayangi dan melindungi Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya. Meskipun Abu Thalib tidak sempat memeluk ajaran Islam atau agama Islam. Selama masa remaja, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala kambing. Untuk menambahkan penghasilan dari pekerjaan ini, beliau belajar sabar, ketekunan, dan tanggung jawab. Beliau juga dikenal luas di kalangan masyarakat Mekah sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Kejujuran beliau dalam berinteraksi dan berbisnis membuat beliau mendapatkan julukan istimewa, yaitu Al-Amin, yang artinya orang-orang yang sangat terpercaya. Pada usia 25 tahun, karena reputasinya sebagai julukan Al-Amin, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh seorang saudagar wanita yang mulia dan kaya raya. Beliau bernama Khadijah binti Khuwailid untuk mengelola dan memperdagangkan barang dagangannya ke Syam atau ke Suriah. Selama perjalanan dagangan ini, keagungan akhlak dan keberhasilan bisnis beliau semakin terlihat jelas. Khadijah yang mendengar laporan tentang kejujuran dan kemuliaannya Muhammad merasa kagum. Meskipun Khadijah jauh lebih tua
Waktu itu Khadijah berusia 40 tahun dan pernah menikah sebelumnya. Hatinya terpikat oleh pribadi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW melalui perantara, dan pernikahan yang diberkahi pun terjadi. Pernikahan dengan Khadijah adalah anugerah besar bagi Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah istri yang sangat setia, penyokong utama, dan pendukung pertama dalam perjuangan dakwah beliau. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 putra yaitu Qasim dan Abdullah, dan keduanya wafat di usia muda, dan 4 putrinya yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Fatimah menjadi putri yang paling dekat dengan Nabi dan pewaris. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama saat sedang menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril datang membawa perintah ilahi, yaitu bacalah, yang kemudian menjadi ayat pertama dari surah Al-Alaq. Peristiwa ini menandai awal kerasulan beliau. Kegelisahan dan ketakutan yang dirasakan saat menerima wahyu pertama ditenangkan oleh Khadijah, yang segera membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah mengutamakan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah malaikat yang juga pernah mendatangi Nabi Musa. Dakwah Islam yang dimulai dengan lingkup terbatas menyasar keluarga dan sahabat dekat, namun saat dakwah dilakukan secara terbuka, penolakan dari kaum Quraisy muncul dengan keras. Nabi dan para pengikutnya mengalami penyiksaan, pengucilan, bahkan boikot ekonomi. Meskipun demikian, Nabi tetap bersabar, tidak membalas dengan kekerasan, dan terus menyampaikan risalah dengan hikmah dan keteguhan hati. Di tengah penderitaan, Nabi SAW diberi hiburan ilahi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa agung, beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan juga penguat spiritual bagi Nabi dan umat Islam. Setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, tekanan kaum Quraisy mencapai puncaknya. Allah memerintahkan Nabi dan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib, atau yang biasa dikenal sebagai Madinah. Hijrah ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi membentuk masyarakat Islam yang berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan toleransi. Piagam Madinah yang disusun beliau menjadi dasar perintah Islam yang inklusif dan visioner. Dalam upaya mempertahankan keberadaan umat Islam, terjadi beberapa perang besar. Di antaranya itu Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Masing-masing mengandung pelajaran penting seperti keimanan yang teguh, pentingnya strategi, dan kepatuhan pada pemimpin. Selain itu, perjanjian Hudaybiyah menjadi bukti kebijaksanaan Nabi dalam berdiploma. Meski tampak merugikan di awal, akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Mekah ditaklukkan secara damai. Nabi memasuki kota itu tanpa pembalasan dendam, melainkan dengan pemaafan dan kasih sayang. Beliau membersihkan Ka'bah dari berhala dan menegakkan tauhid sebagai pondasi peradaban. Nabi Muhammad SAW dianugerahi banyak mujizat seperti membelah bulan, air memancar dari jemarinya, makanan sedikit mencukupi banyak orang, serta menyembuhkan penyakit. Namun, mujizat terbesar beliau adalah Al-Quran, kitab suci
yang kekal dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Al-Quran adalah hujah paling kuat atas kerasulan beliau dan merupakan sumber utama hukum, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji perpisahan, dan menyampaikan khutbah terakhir yang sangat menyentuh. Beliau menekankan nilai persamaan manusia, larangan riba, penghormatan terhadap perempuan, serta pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak lama kemudian, Nabi jatuh sakit dan wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Kematian beliau adalah duka besar, namun juga penanda bahwa misi kenabian telah selesai disampaikan dengan sempurna. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga negarawan, pendidik, panglima, dan suami yang penuh kasih. Akhlaknya merupakan cerminan dari Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anhu, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Beliau adalah uswah hasanah, teladan terbaik bagi umat manusia. Setiap aspek kehidupan menawarkan pelajaran baik dalam kesabaran, ketegasan, kecerdasan, hingga kasih sayang. Mencintai dan meneladani Rasulullah SAW adalah jalan menuju kesuksesan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk dalam golongan umat yang senantiasa meneladani Nabi Muhammad SAW dan menjadikan beliau sebagai panutan dalam seluruh aspek kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah manfaat. Itu saja yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia